Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Dalam kesempatan ini, mata pelajaran seni budaya di semester genap kelas 9 ini masih dalam pembelajaran daring. Materi kita adalah seni tari. Ini adalah sub dari seni budaya. Para siswa sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, seni tari dalam perkembangannya terus mengalami perubahan, mengikuti perkembangan zaman dan terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat signifikan. Tidak terputus satu sama lain, saling berkesinambungan dan dinamis. Kemudian, tari kreasi baru memiliki kebebasan dalam penciptaannya. Beberapa koreografer yang memiliki inspirasi dari daerah-daerah lain, sehingga tarian tersebut sering disebut dengan tari kreasi baru. Oke, para siswa sekalian, di sini ada pengertian tari kreasi. Pada awalnya, tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah, atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain. Kemudian dikembangkan dengan unsur tradisi yang ada dan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Kemudian, tari kreasi mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika dari pertunjukannya. Para siswa sekalian, pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain. Hasil kreativitas penciptanya ini dipengaruhi dari tari daerah dan tarian dari negara-negara lain. Sebagai contohnya, tari gebyar trompong. Ini tarian yang berasal dari Bali. Kemudian ada tari olek tambulilingan. Ini juga dari Bali. Kemudian tari manuk rawa. Kemudian tari karonsi dari Jawa Tengah. Tari kipas dan tari mainang. Ini dari Pulau Sumatera. Para siswa sekalian, di sini ada gambar tari gebyar trompong. Kita perhatikan tari gebyar trompong yang dalam posisi duduk. Ini adalah ciri khas tari Bali dengan kostum yang sangat khas yang biasa menggunakan kipas. Ini mimik wajahnya adalah identik dengan mata yang sangat tajam. Ini adalah tarian yang berasal dari Pulau Bali. Kemudian di sini ada juga tari olek tambulilingan. Ini adalah tarian yang berpasangan. Ini sama dengan tari yang ada di Lampung, yaitu tari bedana, tari pergaulan. Ini kalau di Bali seperti ini. Biasanya tarian ini dilakukan atau ditarikan oleh sepasang penari, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada contoh yang lain. Di sini ada tari karonsi dari Jawa Tengah. Ini juga tari yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Bisa dilakukan oleh sepasang, dua pasang, atau lebih dari dua pasang. Ini dilakukan penari laki-laki dan perempuan juga. Tarian berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari mainang Pulau Kampu Sumatera. Nah, ini semua adalah tari pergaulan, ini adalah tari kreasi. Ini identik dengan tari-tarian Melayu.
Oke, kita perhatikan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Ini mancanegara namanya. Kemudian di sini ada jenis tari kreasi. Nah, jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Salah satu contoh tari kreasi baru yaitu tari Nanda Gojek dari Betawi. Kemudian tari-tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh siswi SMK dengan bimbingan guru kesenian. Dan tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi dengan iringan musik gamelan, topeng, dan properti tari yaitu payung. Oke, next. Kemudian ada tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Oke, tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang berlaku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Di sini ada koreografi. Ini adalah penataan tari. Sedangkan orangnya adalah koreografer. Di sini adalah contoh tarian kreasi dari berbagai daerah Nusantara. Oke. Di sini ada tari payung. Ini adalah tari kreasi yang ditarikan biasanya sepasang, dua pasang atau tiga pasang laki-laki dan perempuan. Ini disebutkan tari pergaulan juga. Kemudian ini ada tarian dari Lampung, kreasi juga. Oke. Selanjutnya yaitu ini adalah tari bedana juga, tari kreasi dari Lampung juga. Kemudian ini juga tari kreasi. Para siswa sekalian, tari kreasi dapat diciptakan sendiri gerak-gerakannya. Yang penting seirama dengan iringan yang akan digunakan. Tari bedana juga boleh dikreasikan. Tari kreasi bedana. Ini dari tari gong. Oke, identik dengan kipas. Ini semua adalah tari kreasi yang mudah dipelajari para siswa sekalian. Oke. Sampai di sini ini adalah contoh-contoh tari kreasi yang biasa kita lakukan atau untuk latihan di sekolah-sekolah sebagai bentuk ekstrakurikuler seni tari di sekolah. Para siswa sekalian, mungkin sampai di sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.